Hai guys, jumpa lagi dengan aku. Nah, kali ini aku mau ngebahas dan kasih tips ataupun ide-ide buat kalian semua yang lebih banyak berada di rumah. Sesuai dengan anjuran pemerintah untuk menjaga kesehatan kita dan orang lain, kalau nggak perlu-perlu, lebih baik kita berada di rumah supaya kita tidak tertular corona. Demikian juga kalau kalian benar-benar harus keluar, pastikan jangan berdekat-dekatan dengan orang dan lihat jaraknya kira-kira 1 meter sampai 1,5 meter. Aku mau kasih ide-ide selama di rumah ngapain aja supaya nggak ngomel-ngomel, aku bosen di rumah, mau ngapain ya? Kok kayaknya buang waktu di rumah. Nah, ini ide-idenya. Yang pertama, kalian bisa merapikan rumah. Kalau kalian punya rumah besar, bisa-bisa terkadang rumah besar itu terlihat sempit oleh karena banyak barang yang tidak berguna. Oleh karena itu mulai dirapikan, mulai ditata satu persatu, mulai dibersihkan. Kalau kalian punya rumah sedang ataupun kecil, apalagi harus dirapikan, dibersihkan, barang-barang yang nggak perlu itu diungsikan, dan barang-barang yang penting kalian bisa susun yang rapi, yang teratur supaya nyarinya itu mudah. Biasanya kan kalau kita lagi buru-buru, kita suka ambil barang itu cepet-cepet atau langsung bongkar laci atau bongkar segala macam. Kalaupun kita lagi bawa barang, kita biasanya taruh di tempat yang tersedia. Oleh karena itu, selama di rumah, upayakan untuk tata kembali rumahnya dan barang-barangnya supaya terlihat bersih, rapi, teratur. Ide yang kedua, nah kan di rumah lama, jadi kita pun harus mulai berdoa dan baca kitab suci. Kok alim banget sih? Enggak, itu bukan hanya untuk orang yang alim. Saat kita berdoa, kita minta perlindungan Tuhan untuk melindungi diri kita dan keluarga kita dari virus, dari sakit penyakit, dari apapun yang buruk. Saat kita berdoa, kita baca kitab suci, kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Selama ini kan ada banyak kegiatan, ada banyak hal yang harus dilakukan karena ada kesempatan di rumah. Perbanyak baca kitab suci, perbanyak berdoa, pertebal keimanan kita, sehingga kita nggak jadi orang yang cemas, takutan, jadi orang yang gusar, jadi orang yang bingung, jadi orang yang khawatir berlebihan. Kalau kita dekat sama Tuhan, maka hati kita akan menjadi tenang dan damai. Ide yang ketiga, bersihkan peralatan dapur atau dapur kalian. Dapur biasanya identik dengan banyak minyak. Kompornya, ada percikan minyak, alat-alat dapur. Jadi bersihkan satu demi satu, disikat yang baik supaya kalau kita masuk dapur, dapurnya itu bersih dan kita bisa masak di sana dan betah di sana, dan dapur jadi tempat yang menyenangkan untuk kita masak-memasak maupun kita mau buat apa saja di dapur. Misalnya buat masakan, buat mungkin jus dan sebagainya. Alangkah lebih menyenangkan kalau dapur itu bersih, terawat, dan teratur. Yang keempat, benahi lemari kalian. Kalau biasanya bajunya pokoknya udah banyak, ditaruh semuanya, nggak karu-karuan, maka mulai tata yang rapi. Mulai dilipat dengan lipatan yang bagus, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Yang di bawah ditaruh pakaian-pakaian yang kalian sudah lipat yang jauh lebih besar. Makin ke atas makin kecil. Dan disesuaikan, atur lemari kalian supaya saat kalian mau cari atasan, bawahan, dalaman, semuanya itu enggak dalam keadaan berantakan, tapi semuanya dalam keadaan yang rapi. Ada orang yang lemarinya penuh dengan pakaian.
Apa yang dilakukan, semua pakaian yang ada yang baru dibeli dan yang lama semua ditaruh di dalam lemari dan rak yang sama, semua berjejal-jejal sehingga kesannya itu berantakan. Dan kalau mau nyari itu susah, pasti akan ambil dengan cepat. Apalagi kalau saatnya harus ke kantor atau pergi kemana, ke sekolah atau kemana saja dengan buru-buru. Inilah saatnya menata lemari sehingga kalian bisa lihat, oh baju ini lama nggak dipakai. Oh baju ini masih bagus, tapi selalu keluputan karena ketelisut atau kesisip di antara baju-baju yang lain sehingga tidak terlihat. Ide berikutnya, coba kalian belajar masak. Bagi yang sudah pintar masak, bisa coba resep-resep yang baru. Jadi kalau misalnya bagi yang belum bisa masak atau belum tahu bagaimana caranya memasak atau pemasak pemula, kalian juga bisa lihat video aku yang lain tentang masakan-masakan sederhana yang gampang banget. Biasanya untuk bagi yang nggak bisa masak sama sekali, bisa ikuti cara saya. Atau bagi yang pintar buat kue, inilah saatnya kalian buat kue, atau buat masakan-masakan yang dulunya kalian pernah buat atau belum pernah buat yang disukai untuk keluarga. Ide berikut bagi yang punya anak, baik kamu itu papa atau mama, kalian bisa mulai ngajarin anak-anak kalian yang saat ini lagi libur, dampingi mereka saat mereka belajar. Karena selama di rumah nggak mungkin mereka hanya bermain terus. Jadi ambil beberapa waktu untuk duduk bareng mereka, diskusi pelajaran, ngajar sebentar, ataupun menemani anak kalian belajar. Ide lainnya adalah dulunya kamu adalah orang yang suka membaca. Membaca apa saja mungkin, bacaan-bacaan yang berat ataupun ringan. Sekarang ada kesempatan untuk membaca, membacalah. Berikutnya, kalian bisa olahraga di rumah. Tidak dibutuhkan ruang yang besar untuk bisa sehat dan berolahraga. Kalian bisa mulai dengan gerakan-gerakan yang sederhana seperti jalan di tempat, gerakan tangan. Lakukan hal yang sederhana kira-kira 20-30 menit. Asalkan kalian aktif bergerak dan berkeringat di rumah yang sempit sekalipun, itu sudah olahraga yang baik. Kalian juga bisa melakukan hobi yang disukai seperti melukis, nonton, atau dengerin lagu, buat lagu, apalagi menanam tanaman, berkebun. Kalau kalian punya halaman di depan, kalian bisa tanam bunga atau tanam jeruk atau apapun lah yang sesuai dengan hobi kalian. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan dan nonton video-video aku yang lain yang terlewatkan oleh kalian. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye semuanya.